Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke saya, Kak Lut. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang namanya past perfect continuous. Jadi di sini konteksnya seperti ini. Kalian pasti sudah pernah kan ya yang namanya cerita ke orang lain yang di situ kejadiannya itu sudah terjadi gitu. Jadi nggak sekarang, nggak nanti gitu. Udah terjadi. Misal nih, kemarin saya lagi makan gitu. Atau tadi siang saya sedang bekerja. Nah, gitu kan berarti tadi, kemarin, atau bisa juga masa lalu, dulu, gitu kan ya. Nah, yang penting nggak sekarang, nggak nanti. Nah, gimana sih cara penyebutan bahasa Inggrisnya itu? Oke, ya jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu past perfect continuous. Jadi di sini ya saya jelaskan fungsi dari past perfect continuous yang satu, menyatakan suatu kejadian yang terus-menerus di waktu lampau. Nah, jadi di sini kejadiannya itu dia terus-menerus di waktu lampau. Di waktu lampau itu kapan? Nggak sekarang, tapi kemarin, dulu, bisa jadi seperti itu. Nah, di sini saya contohkan, we had been working at your house. Kita sudah bekerja di rumahmu. Kejadiannya kan sudah gitu ya. Jadi nggak sekarang gitu. Fungsi yang kedua, menyatakan suatu kejadian yang berlangsung selama beberapa waktu di masa lampau. Nah, jadi di sini konteksnya itu dia sudah melakukan pekerjaan ya, entah itu pekerjaan atau yang penting kejadian gitu kan ya. Nah, di situ ada waktunya gitu. Waktu apa? Waktu kejadian itu berlangsung gitu. Jadi di sini saya contohkan, she had been living in this city for 10 years. Dia sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Nah, di sini kan berarti konteksnya selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun. Berarti di sini ada waktu gitu ya, ada waktunya. Langsung yang ketiga, di sini menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lalu sebelum tindakan di masa lalu lainnya terjadi. Nah, maksudnya gimana? Jadi yang sudah saya jelaskan tadi di awal, pada saat kalian cerita nih, ada dua kejadian. Nah, yang kejadian yang sebelumnya ini dia itu masih mau mulai. Ya, jadi seperti apa? Misal nih, kalian ceritanya di sini saya contohkan, they had been living in New York before she got the job in Washington. Mereka sudah tinggal di New York sebelum dia mendapatkan pekerjaan di Washington. Nah, berarti kan di sini konteksnya mereka sudah tinggal. Nah, mereka sudah tinggal di New York. Berarti kan udah kejadiannya sudah ya, sudah dan masih berlangsung. Nah, kejadian yang kedua, before she got the job in Washington. Sebelum dia mendapatkan pekerjaan di Washington. Berarti kan itu juga kejadian ya, tapi belum mulai gitu, masih mau mulai. Oke, kita lanjutkan ke pola-polanya ya. Di sini saya tuliskan yang plus ya, subject plus had plus been plus verb in. Nah, yang terakhir adalah sebagai complement, adjective, noun atau adverb. Oke, yang negatif, subject plus had plus not plus been plus verb in dan complement juga. Yang terakhir ada sebagai dia interrogatif, had plus subject plus been plus verb in dan complement. Apa sih complement itu? Dia pelengkap, hanya pelengkap gitu ya. Jadi sebagai pelengkapnya adjective, noun dan adverb. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini coba kita lihat. I had been studying in school when you called last night. Saya sudah masih belajar di sekolah saat kamu memanggil tadi malam. Nah, di sini konteksnya saya sudah masih belajar. Jadi sudah dan masih belajar gitu ya. Nah, tapi juga selesai di waktu itu. Nah, dan kejadian yang kedua di sini saat kamu memanggil. Nah, di sini jadi konteksnya saat kamu memanggil, saya sedang belajar gitu ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, she
She had been working in Kediri for 6 hours. Nah, jadi di sini dia sudah bekerja di Kediri selama 6 jam. Nah, jadi di sini kan kejadiannya 6 jam nih. Berarti di sini menjelaskan fungsi yang keberapa? Dia yang kedua. Contoh yang selanjutnya di sini, this kid had been running since you left. Anak-anak ini sudah berlarian semenjak kamu meninggalkannya. Nah, jadi di sini menggunakan since, ya, semenjak kamu meninggalkannya. Hampir sama nih ya, sama yang kedua ini. Selanjutnya ada Mario had been walking 3 miles before I broke my leg. Jadi Mario sudah berjalan 3 mil sebelum kaki saya sakit. Nah, jadi saya ulangi ya. Di sini ada penambahan yang itu dimana dia khusus tahu kita ya. Jadi di past perfect continuous itu di dalam kalimat itu ada peraturannya ya. Jadi seperti ini. I had been studying in school when you called last night. Nah, jadi setelah past perfect continuous, I had been studying di sini adalah past perfect continuous. Nah, setelahnya di kejadian yang kedua dia menggunakan simple past ya. Simple past itu seperti apa? Dia menggunakan verb yang dimana dia itu verbnya itu menjadi verb 2. Yang perlu kalian pahami di sini ada beberapa peraturan yang kalian harus tahu. Apa sih? Jadi di past perfect continuous itu di kalimat ada yang namanya kalimat past perfect continuous itu sendiri dan dia ketambahan juga simple past. Nah, jadi seperti apa? Nih, contohnya. I had been studying in school when you called last night. Nah, jadi di sini dia yang past perfect continuous-nya itu dia I had been studying in school. Nah, jadi I had been studying ini dia adalah past perfect continuous ya. Nah, yang simple past-nya mana di sini? You call. Jadi you call sini adalah simple past. Nah, di sini kalian tahu ya ada when. When itu apa sih? Kalau di dalam kalimat seperti ini dia namanya konektor ya. Jadi dia hanya sebagai penghubungnya. Dia menggunakan when. Saat artinya saat kamu memanggil. Tadi malam. Nah, di sini juga yang kedua ada she had been working in Kediri for 6 hours. Jadi di sini juga ada konektornya. Yang mana konektornya? Yaitu for. Ya. Jadi for di sini dia sebagai konektor. Artinya apa? Selama. Oke. Selanjutnya yang this kid had been running since you left. Nah, jadi sama ya. Dia had been running adalah past perfect continuous. Ya, past perfect continuous. Nah, yang kedua, kejadian yang kedua adalah you left. Kamu meninggalkannya. Nah, di sini left di sini ya simple past ya. Nah, contoh yang selanjutnya di sini ada Mario had been walking 3 miles before I broke my leg. Nah, sama juga ya. Jadi di sini menggunakan konektor before. Before itu apa artinya? Sebelum, oke? Sebelum. Nah, di sini sama juga. Mario had been walking. Jadi had been walking-nya di sini dia past perfect continuous. Nah, yang kedua dia menggunakan I broke my leg. Broke di sini dia menggunakan verb kedua yang dia menunjukkan simple past. Sekarang kita belajar menganalisa kalimat, oke? Di sini kan konteksnya. Di sini konteksnya past perfect continuous. Nah, dan kalian juga harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus diperbaiki dan mana yang tidak perlu diperbaiki. Nah, oke, kita langsung ke contohnya. She had been travel around Europe
when she heard about her mother ill. Nah, jadi coba di sini tadi kita analisa yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, kita kembali lagi ke rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini coba past perfect continuous itu menggunakan had, been, dan verb in. Nah, di sini sudah benar belum? Had been, adakah verb in-nya? Tidak ada. Nah, di sini ada travel. Travel itu verb atau noun sih? Di sini adalah verb ya. Di sini kita menggunakan verb in. Di sini ya. Jadi kan she had been travel kurang in-nya ya. Oke, jadi di sini traveling. Traveling. Karena mengetahui rumusnya tadi apa? Subject plus had plus been plus verb in. Oke, sudah pas ya. Subject, had, been, dan verb in. Nah, coba kita analisa lagi. Masih ada nggak yang salah? Around Europe when she heard about her mother ill. Nah, coba ada yang salah? Ada. Di sini coba kita lihat. Setelah when, setelah conjunction, ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal dia menggunakan apa? Simple past. Oke. Di sini simple past enggak? She, her, subject, verb-nya simple past. Di sini her di sini menggunakan verb apa? Verb 1 ya. Nah, verb 2-nya bagaimana? Her ditambahkan D. She heard about her mother ill. Ada lagi yang salah? Ada. Nah, coba kita analisa lagi yang di sini. Her mother's ill. Ill di sini apa sih kelas katanya? Dia menggunakan adjektif ya. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah noun. Kenapa? Karena coba lihat nih. Mothers di sini sudah menjelaskan kepunyaan ibu. Berarti kan di sini menggunakan noun bukan adjektif. Nah, menjadikan ill ini menjadikan noun seperti apa? Dia ketambahan ness. Jadi illness. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. We had been waiting for a long time when the bus finally come. Oke, di sini ada yang salah. Coba kita analisa bareng-bareng ya. Jadi we sebagai subjek, had been waiting, benar ya? Waitingnya menggunakan verb in. Oke, di sini for di garis bawah juga. Di sini kira-kira salah nggak for-nya? Ya, sebelum determinan menggunakan for. For ini apa berarti? Dia sebagai preposisi. Oke ya. Nah, for long time when the bus finally come. Oke. Jadi yang ada peraturan tadi gimana? Setelah conjunction menggunakan simple past. Oke, di sini udah pas belum? Simple pastnya mana? Di sini subject dan verb. Verbnya di sini pakai simple past. Di sini simple past bukan? Come. Bukan ya, salah. Jadi come di sini dia verb 1. Nah, kita membutuhkan verb 2 yaitu past. Verb 2-nya gimana come itu? Dia menggunakan came ya. Came, oke. Lanjut yang nomor selanjutnya yaitu my sister had been sitting very quiet but then she started to cry. Oke ya. Coba di sini kita analisa bareng-bareng. Ada yang salah nggak? Di sini ada 4 yang di garis bawah ya. Coba kita lihat. Jika tidak di garis bawah berarti udah benar nih ya. My sister had been sitting very quiet. Nah, di sini benar nggak sih very quiet? Coba kita analisa satu-satu dulu ya. Di sini sebelumnya ada kata very. Very itu kelas katanya apa sih? Ia adalah adverb. Oke. Jadi di sini dia menggunakannya quietly. Quietly adverb. Dia menjelaskan adverbnya ya. Adverb sama adverb bisa ya. Nah, lagi kita analisa lagi. But di sini salah nggak? Coba.
Setelah di sini ada koma nih, berarti but di sini apa? Sebagai apa? Ya, sebagai conjunction, ya. Berarti benar ya. But di sini benar. But then she start to cry. Kembali lagi ke peraturan yang awal. Setelah conjunction dia menggunakan simple past. Oke. Coba di sini lihat. Ada subjek, ada verb. Verbnya start. Start di sini dia verb berapa sih? Verb 1, ya. Jadi dia nggak bisa, dia harusnya kalau menjadi past dia berarti started, oke. Dan lanjut kita analisa lagi. But then she started to cry. Nah, coba nih lihat di sini ada crying, bener nggak sih? Setelah to cry, verb ing. Jadi coba yang kalian ketahui, setelah to dia nggak bisa ya selain verb 1. Jadi dia nggak bisa selain verb 1, apalagi dia ketambahan verb ini, nggak bisa gitu ya. Jadi setelah to harusnya namanya verb 1. Nah, crying itu jadi verb 1-nya seperti apa? Berarti dia ingnya ini dicolet, berarti hanya cry, ya, to cry. Saya ulangi dari contoh awal. My sister had been sitting very quietly, but then she started to cry. Contoh yang selanjutnya. Where had you been walked at the time of the accident? Di sini yang digarisbawahi ada you, ada walk, ada of, ada incident. Ya, coba kita analisa. Yang salah yang mana? Where had you been walked? Di sini menggunakan question where, ya. Coba nih kita kembali lagi ke rumus dari interrogatif past perfect continuous itu apa? Seperti apa? Yaitu menggunakan had dulu, setelah itu subject, setelah itu been dan verb ing. Oke. Setelah itu complementnya. Nah, di sini coba kita lihat nih. Di sini kan ada had dulu ya. Where ini di sini menggunakan 5W1H. Where had diawali dengan had dulu, terus subject had, subject been, verb ing. Nah, di sini walk ini kok nggak ada verb ingnya, berarti dia salah ya. Harusnya apa? Walk di sini menjadi working. Working, oke? Nah, kita analisa lagi. At the time of the accident. Of-nya di sini garis bawah juga. Salah nggak sih? Iya. Coba kita cek. Di sini sebelumnya at the time. At the time ini di sini time-nya ini apa sih? Dia sebagai noun ya. Jadi time di sini sebagai noun. Dan coba setelahnya juga ada the incident. Incident ini apa? Dia sebagai noun. Berarti benar ya. Of di sini dia menjelaskan sebelum dan sesudahnya itu harus sama ya, noun dan noun. At the time of the incident. Berarti di sini ada noun, di sini ada noun juga ya. Berarti benar. Nah, guys, tadi kan sudah saya jelaskan ya mulai dari awal hingga akhir apa itu past perfect continuous, mulai dari rumus sampai contoh-contohnya. Nah, dan sekarang saya akan memberikan hal yang berbeda dari tadi. Jika tadi itu kan ada yang namanya verb ing kan ya. Jadi dari mulai subject, had, been, dan verb ing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang di situ tidak ada verb ing-nya. Dia diganti dengan adjective, noun, atau adverb. Atau juga bisa kita namakan nominal. Nah, jadi di sini adalah nominal sentence ya. Saya akan jelaskan mulai dari rumusnya dulu. Jadi di sini yang perlu saya beritahu, bentuk nominal dari past perfect continuous dia sama seperti konteks di past perfect ya. Jadi nominalnya itu sama seperti past perfect. Oke, jadi seperti apa? Langsung ke yang pertama adalah subject, had, been, dan complement atau adjective, noun, adverb. Yang kedua adalah sebagai negatifnya dia
subject had not been complement. Yang terakhir adalah sebagai interrogatif. Dia menggunakan had, subject, been, dan complementnya. Oke, kita langsung ke contohnya. Jadi seperti apa sih yang dia tidak menggunakan verb ing? Contohnya seperti ini. She had been at LC since morning. Dia sudah berada di LC sejak pagi. Gitu. Jadi kalau kalian nanti cerita ke orang lain, ya seperti itu. Saya sudah berada di LC sejak pagi. I had been at LC since morning. Ya. Dan yang kedua sebagai negatif, she had not been at LC since morning. Dia sudah nggak di LC sejak pagi. Dan negatifnya, interrogatifnya seperti apa? Had she been at LC since morning? Apa dia sudah ada di LC sejak pagi? Oke guys, jadi semua yang saya jelaskan tadi semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna terutama untuk pelajaran bahasa Inggris. Dan saya akhiri sampai sekian. Dan kita berdoa bersama-sama semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.